Halo anak-anakku, peserta katekesasi, pemuda, remaja, juga orang-orang dewasa dan kaum lansia, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Gideon adalah hakim keenam di Israel pada masa pra-monarki. Dia menjadi prototipe pemimpin yang minim ambisi. Artinya, dia menjadi pemimpin demi mandat yang dia terima dari Tuhan. Dan setelah mandat itu ditunaikan, dia memilih untuk menjadi orang biasa. Tawaran baginya dari tua-tua Israel, dia tepis. Nafsu dan ambisi kekuasaan pribadi ditolak jauh-jauh. Itu ditunjukkan dengan ketidaksediaannya untuk menjadi raja, walaupun didaulat oleh para tua-tua Israel. Dan memang dia berpotensi untuk itu, karena menciptakan damai dan kesejahteraan selama masa kepemimpinannya. Nah, mau tahu biografi lebih utuh dari Gideon? Mari simak cerita yang saya rampungkan dari Alkitab. Tiap kali orang Israel berkhianat kepada Yahweh, mereka dihukum. Dan ini pola teologi kitab Hakim-Hakim. Berkhianat dihukum, taat dan setia diberkati. Ya, mungkin seperti yang suka disebut sebagai teori tabur tuai. Orang Israel kembali diserahkan kepada bangsa Midian karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan 7 tahun lamanya Midian merampok hasil bumi dan menindas penduduk Israel. Ketika orang-orang Israel berpaling kepada Tuhan dan memohon penyelamatan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang pemimpin, namanya Gideon, seorang muda dari Ofra, anak Yoas. Nah begitu, Gideon adalah anak Yoas dari Ofra. Dia mendapat julukan yang juga sangat populer, yaitu Yerubaal, karena keberaniannya untuk merobohkan mezbah yang dipakai orang Israel untuk menyembah Baal. Gideon memprotes malaikat Tuhan yang datang meminta dia berperang bagi Israel untuk mengusir orang-orang Midian. Tetapi kemudian Gideon melunak. Ketika dia ditugaskan untuk memimpin Israel, 2 kali Gideon minta tanda kalau benar Tuhan yang memilih dia untuk menjadi hakim. Tanda itu yaitu Gideon akan membentangkan sebuah karpet dari bulu domba di luar rumah sepanjang malam, dan kalau besoknya tanah di sekitar karpet itu kering dan hanya karpet itu saja yang basah, maka dia percaya bahwa Tuhan memilih dia. Tanda itu Gideon ulang lagi keesokan harinya. Tetapi sekarang Gideon minta agar yang basah itu hanya karpetnya, sedangkan tanah di sekitarnya itu kering. Kira-kira begitu. Nah, waktu hendak maju berperang, Gideon membawa pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Disebutkan bahwa jumlah pasukan itu mencapai 30.000 orang. Lalu Tuhan minta Gideon untuk menyeleksi. Karena kalau ada di antara tentara itu yang merasa gentar, baiknya disuruh pulang. Lalu karena itu tinggal 20.000 orang yang bersama-sama dengan Gideon. Minta maaf, 20.000-nya pulang dan tinggal 10.000. Tapi Tuhan juga bilang masih terlalu banyak. Nanti orang Israel yang memukul kalah orang Midian akan bertepuk dada dan mengklaim bahwa mereka menang karena strategi perang yang mereka terapkan. Dan karena itu Tuhan meminta Gideon untuk melakukan seleksi lagi. Karena Tuhan hanya membutuhkan sekitar 300 orang tentara yang gagah perkasa dan berani dari Israel. Nah, metode seleksi yang dibuat Gideon juga menarik, yaitu meminta orang-orang yang berperang dengan dia itu turun ke mata air dan minum. Lalu mereka yang minum dengan cara menjilat seperti anjing langsung dari air itu disuruh pulang. Mereka yang minum dengan mencelupkan tangan di dalam air, lalu air dalam tangan itu dibawa ke mulut, itu yang disuruh ikut berperang. Dan jumlah mereka yang melakukan itu hanya 300 orang.
Kemenangan Gideon dalam peperangan melawan Midian juga terjadi di luar nalar. Boleh dibilang mujizat. Begitu. 300 orang itu bukan membawa senjata, pedang, tombak, atau anak panah. Heran tuh, berperang bukan pakai tombak dan anak panah, tetapi mereka disuruh membawa sangkakala dan periuk tanah. Lalu kemudian mereka mengepung tentara Midian itu dari 3 arah, karena dibagi 100-100. Ya, 100 orang dari utara, 100 orang dari selatan, kira-kira begitu. 100 orang dari timur. Lalu secara serentak Gideon memberi komando agar mereka meniup sangkakala dan memecahkan periuk tanah itu. Jadi bunyi sangkakala dan periuk tanah yang pecah itu membuat orang Midian, pasukannya itu terkejut, panik, melarikan diri tanpa membawa senjata, sehingga mereka berhasil dengan mudah dikejar lalu dibunuh di sepanjang rute pelarian itu. Dan itulah cara ajaib dari Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Midian hanya dengan menggunakan 300 orang tentara tanpa senjata, tanpa alat perang. Gideon kemudian menjadi hakim selama 40 tahun. Disebutkan bahwa Gideon memiliki 70 anak laki-laki dari istrinya yang lebih dari 1 orang tentunya. Di masa tua, orang Israel, para tua-tuanya membujuk Gideon untuk menjadi raja atas mereka. Tetapi Gideon menolak. Dia membuat Israel tetap setia kepada Allah dan hidup menurut hukum Musa sampai akhir hayatnya. Begitu cerita hakim yang ke-6 di Israel yang bernama Gideon, atau juga diberi julukan Yeru-Baal. Tentu kalian bisa mendengarkan ini untuk persiapan pengajaran yang lebih baik. Memeriksa langsung teks-teks itu dari naskah Alkitab.